Hai teman-teman, dimanapun kalian semua berada. Jumpa lagi dengan saya, Silvana Viana. Di video saya kali ini, saya akan berbagi video acara ibadah Rukun Makaaruyeun yang bertempat di rumah keluarga Pinontoan Mumbunan yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 4 Juli 2022, dipimpin oleh Ibu Septeli Wangke pada jam 7 malam. Ikuti videonya ya, selamat menonton. Dari Kitab Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Namun sebelum kita berdoa dan kita membaca Alkitab, saya mempersilakan Om Bapa memuji Tuhan. Kumandang suara dari seberang, kirimlah jayamu. Banyak jiwa dalam dosa menyerah, kirimlah jayamu. Kirimlah berita Injil menyertai yang terlelap. Kirimlah berita Injil menyertai yang terlelap. Berkati bapak-bapak keluarga Rukun Makaaruyeun. Selesai khotbah baru ibu-ibu. Bapak ibu yang dikasih Tuhan, sebelum kita membaca bagian firman Tuhan, kita meminta campur tangan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami mau mendengar suara isi hati Tuhan lewat firman-Mu yang terdapat dalam kitab Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai 6. Berbicara kepada hamba-Mu ini ya Tuhan, menjadi perantara bagi kami semua. Apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami semua, karena kami yakin kuasa-Mu tidak terbatas. Karena itu Tuhan, biarlah pikiran kami, mata hati kami tertuju kepada pendengaran akan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu boleh jatuh di tanah yang baik, sehingga boleh berakar dan boleh bertumbuh, berbuah dan menghasilkan buah-buah yang baik. Kami persilakan Roh Kudus bekerja di dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu, sehingga kami boleh mengambil hikmahnya dan kami boleh mengembalikannya dalam kehidupan kami setiap hari. Ini kami ya Tuhan, kami menyediakan hati pikiran kami untuk diperbarui oleh Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. 18 dan 1 sampai 6. Dan saya meminta yang berhari ulang tahun ganjil membaca ayat yang ganjil, dan berhari ulang tahun di tanggal yang genap membaca ayat yang genap sampai ayat yang ke-6 saja. Jadi sekali lagi, yang berhari ulang tahun di tanggal yang ganjil membaca ayat yang ganjil, dan yang berhari ulang tahun di tanggal yang genap membaca ayat yang genap. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Pelajaran dari Pekerjaan Tukang Periuk. Kita mulai. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk, di sana aku akan mendengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, Masakah aku tidak dapat tindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. puji nama Tuhan. Kita telah berganti-gantian membaca firman Tuhan, dan mungkin firman Tuhan ini sudah berapa puluh kali, bahkan berapa ratus kali kita dengar. Namun malam hari ini saya mencoba membagikan bagi kita semua
kita tahu bersama bahwa Nabi Yeremia ini Tuhan perintahkan untuk belajar atau untuk pergi ke rumah tukang periuk. Kalau boleh katakan tukang periuk ini periuk dalam bahasa kita sehari-hari geraba ya atau apa? Yang kayak di bejana, yang kayak di desa Polutan, Rembokan. Saya ingat dulu waktu masih kuliah kami disuruh mata kuliah umum itu untuk pergi melihat langsung cara pembuatan geraba. Waktu itu dibilang geraba, tapi dia berbagai macam, jadi geraba, periuk, bejana, ya seperti itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita tahu bersama Nabi Yeremia ini sebenarnya nabi yang sebelum dia lahir saja Tuhan sudah bilang bahwa aku telah membentuk engkau dalam kandungan. Ya, jadi sebelum lahir saja Tuhan sudah pilih Nabi Yeremia ini untuk menjadi nabi. Dan dalam pasal 18 ini Tuhan memerintahkan Nabi Yeremia untuk pergi ke rumah tukang periuk. Jadi Tuhan meminta nabi yang besar ini untuk melihat pekerjaan dari seorang tukang periuk. Jadi sana Yeremia dia melihat tukang periuk bekerja membuat sebuah bejana dari tanah liat, atau kalau kita bilang tanah lilin, tanah liat itu. Dan jadi sementara Yeremia melihat, Tuhan juga berproses. Kalau zaman dulu kan Tuhan bisa berbicara langsung kepada umat saat itu, beda dengan sekarang karena sudah zaman Tuhan Yesus, jadi ada perantara lewat Roh Kudus. Jadi sambil Yeremia melihat, Tuhan juga sambil berfirman kepada Yeremia. Dan kita tahu bersama bahwa Tuhan bilang, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini. Jadi Tuhan ingin ketika Nabi Yeremia ini memberitakan firman Tuhan, jadi bukan hanya sekedar bicara saja, tapi lihat hasilnya. Jadi Tuhan Allah ingin dari Nabi Yeremia ini melihat langsung apa maksud Tuhan dari pekerjaan tukang periuk ini. Nah, kita bisa lihat apa proses dari pembuatan periuk ini atau bejana ini, dan apa yang ingin Tuhan maksud melalui pekerjaan tukang periuk ini. Jadi ada proses-proses. Jadi langkah pertama, proses ini ditujukan untuk mengeluarkan gelembung-gelembung udara pada tanah liat. Jadi kalau misalnya kayak ada lubang-lubang, itu masih ada udara yang tersisa di dalamnya dan bisa membuat tanah liat itu bisa pecah atau retak. Jadi langkah pertama yang dilakukan untuk pembuat itu jadi apa? Diinjak-injak. Begitu juga gelembung udara yang dimaksud dalam kehidupan kita setiap hari, bahwa Tuhan tidak mendaki maksudnya ada banyak kekosongan yang ada di dalam hati kita yang harus Tuhan hilangkan. Jadi kekosongan ini akan mengganggu setiap langkah hidup kita dan membuat kita tidak fokus dalam mengikut Tuhan. Jadi di sini boleh dikatakan berbagai masalah yang Tuhan izinkan. Jadi Tuhan izinkan masalah, tapi dari masalah ini kita akan dibersihkan dari gelembung-gelembung. Misalnya hal-hal yang tidak berkenan, bisa sakit hati, amarah, dendam, kekecewaan, ketakutan, iri hati, apalagi akar pahit. Ya, jadi gelembung-gelembung udara yang ada di dalam tanah liat itu mau ditempah dengan cara diinjak oleh tukang periuk, apalagi kita. Jadi gelembung-gelembung udara yang ada di dalam hati kita secara tersirat itu mau Tuhan hilangkan, yaitu dengan ditempah seperti itu. Jadi Tuhan mau hilangkan hal-hal yang tidak berkenan, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, mau dibersihkan melalui cara yang Tuhan mau. Ya, itu yang langkah pertama. Jadi diinjak-injak dulu tanah liatnya atau tanah lilinnya. Yang kedua, proses yang dilakukan setelah itu yaitu menaruh tanah lilin atau tanah liat ini pada roda atau meja putar. Biasa-biasa juga kita lihat ya, mereka kasih baru dia diputar-putar. Kemudian ada kayak apa namanya, center atau apa ini, jadi dia diputar-putar begitu. Jadi meja akan diputar sedemikian rupa, dan begitu juga tanah liat juga
dibentuk sedemikian rupa. Jadi tanah liat ini akan menjadi mudah untuk dibentuk sesuai dengan keinginan si tukang periuk ini. Jadi kalau disesuaikan dengan kehidupan kita, yaitu Tuhan mengizinkan kita memasuki suatu kondisi yang membuat kita fokus kepada Tuhan. Jadi Tuhan ingin kita fokus kepada Tuhan. Jadi kan ada satu di tengah itu baru diputar-putar begini. Jadi apapun yang terjadi dalam rutinitas kita setiap hari, tapi Tuhan ingin kita fokus kepada Tuhan. Kita tetap berada di tengah itu, sama seperti tanah liat ini yang terputar-putar di tengah-tengahnya. Ya, jadi langkah kedua yaitu seperti tadi yang saya katakan, bahwa ditaruhlah tanah liat ini di bagian meja putar. Jadi diputar-putar supaya bisa dibentuk oleh tukang periuk. Jadi begitu juga kehidupan kita. Segala rutinitas kita setiap hari pasti akan ada dan akan berputar-putar seperti itu. Namun Tuhan ingin kita fokus kepada Tuhan, seperti tanah liat ini yang mau dibentuk. Nah, langkah yang ketiga adalah proses menambahkan bagian pegangan atau hiasan lainnya. Saya lihat sekarang sudah banyak modifikasi periuk ini atau gerak yang keren. Tapi saya ingat dulu itu orang ada jual-jual Gucci. Jadi waktu itu sempat tren yang Gucci untuk tempat-tempat duduk yang dorang bawa ke kampung-kampung itu dan desa polutan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jadi langkah yang ketiga itu menambahkan ini dari tukang periuknya ya, menambahkan bagian pegangan atau hiasan lainnya yang ditempelkan kepada bodi utama sehingga menjadi satu. Setelah itu sambungan akan dihaluskan dan dipastikan kekuatannya aman. Jadi jika disesuaikan dengan kehidupan kita, yaitu Tuhan akan membawa kita ke dalam satu proses di mana sama seperti tukang periuk menambahkan gagang atau menambahkan hiasan atau tempelan-tempelan yang lain, Tuhan ingin menambahkan talenta kepada kita. Jadi Tuhan ingin memberikan kita kemampuan yang berbeda seorang dengan yang lainnya, sehingga satu kesatuan itu dapat dikatakan berfungsi. Karena kan satu tubuh itu tapi banyak anggota. Tidak mungkin kita mau jadi ketua semua, tidak mungkin kita mau jadi anggota semua. Jadi ada strukturnya, ada orang-orang yang Tuhan taruh di tempat itu, karena dari orang tersebut yang membuka diri untuk mengizinkan Tuhan berperkara di dalam hidupnya. Jadi dari sosok kita yang mungkin tidak punya kemampuan sehingga kita menjadi sosok yang berguna bagi banyak orang. Sama seperti kita waktu beberapa minggu yang lalu, kita masih biasa-biasa, tapi ketika Tuhan memanggil kita dalam suatu kepengurusan yang baru, berarti Tuhan menambahkan talenta, menambahkan kemampuan bagi kita. Tuhan tahu misalnya ibu ini dia ada bisa di sini, bapak ini dia bisa di sini. Berarti itu kedaulatan Tuhan yang bekerja. Tuhan ingin kita menjadi berkat bagi sesama melalui kedaulatan Tuhan. Jadi Tuhan, kalau bapak ini dia jago untuk berbicara, berarti dia masuk di bagian humas. Dia rajin, dia masuk di bagian perlengkapan dan sebagainya. Jadi itu yang Tuhan berikan bagi kita seperti dalam proses atau langkah ketiga dari tukang periuk ini. Jadi semakin dalam proses ini semakin bagus dan semakin kuat kemampuan yang Tuhan berikan bagi kita. Jadi kalau kita beraneka ragam talenta, maka semakin bagus, maka semakin baguslah kerukunan keluarga Makaruyan ini. Nah, langkah yang keempat yang dilakukan oleh tukang periuk adalah yaitu mengurangi kadar air yang dapat menyebabkan keretakan. Jadi, jika dipanaskan pada suhu yang tinggi, kadangkala kita tawar hati. Kadangkala kita bertanya, Tuhan kenapa bisa begini? Kita sudah semakin dekat kepada Tuhan, kenapa dapat masalah yang berat sekali begini? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, melalui proses ini Tuhan mengajarkan kita untuk benar-benar berpegang di dalam iman. Jadi Tuhan mau kita hidup beriman, bukan hidup berdasarkan perasaan. Iman dengan perasaan
perasaan itu beda. Iman itu apapun yang terjadi kita tetap beriman. Tapi kalau perasaan, orang bilang tergantung mood. Misalnya ibu-ibu, so ada bahan di kulkas, aduh nak mood ini, jadi nak bikin, itu perasaan. Misalnya, aduh rencana-rencana ada mau pergi di ini, tapi karena hujan atau apa, jadi sudah tinggal di rumah. Jadi seperti itu. Jadi memang sengaja Tuhan memberikan kita waktu atau ruang yang benar-benar Tuhan ingin menguji iman kita. Apakah kita masih tetap berpegang kepada Tuhan atau kita mulai mau kembali ke kehidupan yang seperti baik. Kita sudah dalam tahap ini kita sudah, makanan kita sudah berbeda dengan yang baik. Baik itu kan cuma minum susu, menangis, kasih susu berhenti. Tapi kita sudah dewasa rohani, jadi sudah diberi makanan keras, ya, jadi berbeda. Jadi pertumbuhan iman kita itu setiap hari harus berbeda, ya. Nah, berikutnya langkah kelima adalah setelah kasih biar 1 minggu atau lebih, tergantung itu guci depu bentuk besar ke kecil, tergantung ukuran. Langkah kelima adalah dipanaskan pada suhu di atas 1000 derajat. Supaya apa? Supaya memberi kekuatan sebelum proses selanjutnya. Jadi harus dikasih panas supaya orang bilang mungkin dibakar kayak begitu, supaya mau lihat ya bagus ke tidak, retak ke tidak. Kalau retak ya berarti belum jadi. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam memasuki proses pemanasan kalau periuk ini atau uji ini, dalam kehidupan kita Tuhan mengizinkan kondisi yang membuat kita bergesekan satu sama lain, bahkan dengan orang-orang terdekat. Apalagi kita dalam kerukunan, kita berbeda-beda karakter, pasti ada berbeda pendapat. Tapi kalau kita di luar Tuhan, berbeda pendapat itu akan menjadi suatu permasalahan, memancing emosi sampai pukul satu, pukul sana dan lain-lain. Tapi di dalam persekutuan di dalam Tuhan, berbeda pendapat itu tidak masalah, karena semakin kita melihat bahwa yang ini pendapatnya lebih baik dari yang ini, maksudnya masuklah atau cocoklah untuk visi atau misi dari suatu kerukunan atau suatu organisasi. Jadi dari situ kita bisa belajar karakter kita. Kita bisa menghargai pendapat orang lain. Karena kita pernah dengar bahwa besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Artinya proses ini akan membuat kita semakin dalam suatu persekutuan semakin kuat dan tangguh. Walaupun ada sedikit perbedaan, tapi saya yakin dan percaya kalau kita di dalam Tuhan, maka itu perbedaan itu untuk membangun, bukan untuk memecah belah. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, proses yang berikutnya adalah langkah ke-6, yaitu pendinginan bejana sebelum memasuki ke proses berikutnya. Jadi ada banyak proses sebenarnya. Setelah saya membaca tentang proses pembuatan periuk atau bejana atau guci ini, ternyata ada banyak proses. Kita lihat kayak gampang saja, bikin begitu kayak gampang. Tapi kita tidak berada atau kita tidak menjadi tukang periuk ini yang mungkin setiap hari melakukan dia punya aktivitas. Ternyata banyak sekali dia punya tahap-tahapan sampai kita bisa pakai itu guci tanpa duduk atau sebagainya. Ternyata banyak sekali dia punya tahap-tahapannya. Nah, setelah memasuki proses pendinginan, di situ dibutuhkan beberapa hari lagi, di mana kalau dikembalikan ke dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan ingin iman kita juga semakin dipertebal, karena ujian-ujian yang ada dapat membuat kita benar-benar melihat bahwa Tuhan itu hidup, karena Tuhan ingin iman kita semakin dipertebal lewat ujian-ujian yang ada. Kemudian langkah yang berikutnya itu menambahkan bahan yang membuat bejana terlihat semakin berkilau. Jadi itu sudah masuk di tahap air, sudah pakai varnish atau cat atau sebagainya. Seperti kita tahu yang kayak keramik Cina itu mahal, toh? Karena mungkin
vektor atau gambar-gambar yang indah, atau mungkin disimpan oleh Kasyar ini dan beratus-ratus tahun dan disimpan di museum, semakin mahal lah. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, angka yang terakhir adalah menambahkan bahan yang membuat bejana itu terlihat berkilau. Jadi setelah bejana dipanaskan kembali pada suhu di atas 1000 derajat, bahkan lebih panas, ini 2 kali kasih panas dari sebelumnya untuk memberi hasil sempurna pada proses terakhir ini. Jadi kalau misalnya kita mempunyai guci yang cepat retak, nah berarti itu dia punya proses pengerjaan tidak terlalu, maksudnya seperti cepat-cepat saja. Tapi kalau misalnya dia tetap bertahan, tetap kuat, tetap ada sampai saat ini, berarti dia mengikuti proses yang benar dari tukang periuk tersebut. Jadi mulai proses ini Tuhan menambahkan kapasitas dan kemampuan dalam diri kita. Jadi Tuhan ingin semakin panas, semakin banyak ujian hidup, semakin kita semakin kuat dan orang melihat kita. Orang bisa melihat, dia ada masalah ini tapi dia tetap pergi gereja, dia tetap melayani. Hanya apa? Menjadi berkat. Walaupun mungkin bukan hanya dengan kata-kata, tapi lewat tindakan, teladan hidup setiap hari, maka orang lain akan terberkati dan orang lain akan mencontohi hal-hal yang baik dari orang tersebut. Ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bejana itu dibuat oleh tukang periuk untuk digunakan untuk tujuan tertentu. Jadi kalau tukang periuknya suka mau bikin gelas, maka gelas itu digunakan untuk minum. Kalau misalnya tanah lilin ini dibuat untuk untuk pot atau vas, maka digunakan untuk tempat tanaman. Kita mau yang kecil-kecil saja, berarti cuma yang kecil yang Tuhan kasih. Tapi kalau kita bilang Tuhan pakai hidup saya lebih lagi memuliakan Tuhan, menjadi berkat, berarti ada rancangan Tuhan yang besar yang Tuhan berikan bagi kita. Dan ada suatu pengalaman, bukan pengalaman saya, maksudnya orang-orang besar seperti tokoh-tokoh Alkitab, seperti kalau tokoh Alkitab itu seperti misalnya Adam kan pernah jatuh dalam dosa, kemudian Daud juga berzina dengan Batseba tapi dipulihkan oleh Tuhan, kemudian juga apapun pergumulan kita masing-masing, apapun masalah kita masing-masing, biarlah dengan firman Tuhan ini kita kembali dikuatkan bahwa kita berharga di mata Tuhan, dan penjunan kita yaitu Tuhan Yesus memiliki rencana yang indah bagi kita masing-masing. Jadi masing-masing kita itu unik, istimewa di depan Tuhan, dan kita patut bersyukur jika kita boleh tergabung dalam kerukunan Makaruyun. Berarti Tuhan menempatkan kita di sini. Tuhan ingin mengembangkan talenta kita masing-masing, apapun itu. Tidak ada orang yang talenta yang tinggi, talenta yang rendah, tidak, semua sama di depan Tuhan, hanya berbeda fungsinya. Sama seperti banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita dan selalu menjadi pegangan dalam hidup kita setiap hari. Amin. Saya mempersilakan untuk kaum ibu membawakan suatu pujian. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji dia, puji dia, puji Raja semasi selamanya. Panjang sabar maha baik, puji dia, puji dia, puji dia. Ya Tuhan,
Hamba-Mu telah selesai berbicara, namun biarlah Roh Kudus yang akan berbicara terus di dalam hati kami untuk mengerjakan pekerjaan yang baik dalam kehidupan kami, baik secara pribadi maupun berkeluarga. Di saat ini Tuhan, kami bersama-sama mau berdoa buat keluarga tuan rumah yang kami kunjungi, Bapak Ketua, Bapak Freddy Pinontoan. Biarlah Engkau memberkati beliau dalam pelayanan yang ada, dalam pekerjaan yang ada. Biarlah nama-Mu dipermuliakan melalui talenta dan apapun yang Bapak kerjakan. Kemanapun dia pergi dan berada, biarlah Tuhan menjaga dan melindungi. Buat Ibu juga Tuhan yang menjadi pendamping, biar Engkau berkati Ibu, sehingga keluarga ini Tuhan boleh dibawa terus ke dalam hidup yang takut akan Tuhan. Memberkati Ibu dalam pelayanan dan dalam tugas keseharian sebagai ibu rumah tangga. Memberkati anak-anak, memberkati Indri dalam pekerjaannya Tuhan. Biar Engkau memberkati dia, masa mudanya, dan kami yakin dan percaya Engkau akan memberikan pasangan hidup yang terbaik bagi dia. Dan kami berdoa buat Indra, istri dan anak yang berada jauh dari keluarga di sini dalam pekerjaannya. Biar Engkau memberkati Bapak Indra dan keluarganya dimanapun dia berada. Biarlah Tuhan pengasihan Tuhan menjaga dan menyertai dia dalam pekerjaannya di sana, dalam kehidupannya setiap hari. Buat Michael juga Tuhan, dalam masa bangku sekolah Tuhan, Kau memberkati dia ketika masuk sekolah di tahun ajaran yang baru. Biarlah dia boleh belajar dengan baik, belajar dengan giat, sehingga dia boleh berhasil dalam studinya dan dia boleh dapatkan pekerjaan yang baik setelah nanti Tuhan. Kami menyerahkan keluarga ini ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau yang telah memilih keluarga ini untuk menjadi pelayan-Mu, dan Engkau akan memakai terus sampai Engkau berkenan terus menjadi alat-Mu bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi kami kerukunan Makaruyan. Engkau yang mengenal nama-nama kami, Engkau yang mengenal keluarga kami dari keluarga yang pertama sampai keluarga yang terakhir. Biarlah Engkau memberkati kami satu demi satu dengan memberkati kami lewat kesehatan, lewat pekerjaan, lewat studi anak-anak kami, lewat orang tua kami, baik yang bersama dengan kami maupun yang jauh. Engkau boleh menjadi dasar bagi kami, Engkau boleh menjadi kepala keluarga bagi keluarga kami masing-masing. Dan kami mau bersama-sama Tuhan, mau bersatu hati berdoa buat Bapak yang terkasih, Bapak Sinaga, Bapak Syarifuddin Sinaga di keluarga Sinaga Moningka yang saat ini sedang terbaring dalam pemulihan tubuh karena kesehatan Tuhan, kondisi yang lemah. Biarlah Engkau mau hadir bersama-sama dengan beliau ketika kami berdoa ini Tuhan. Biarlah Engkau menguatkan iman beliau Tuhan, baik dalam kesakitan yang dialami, dia tetap percaya kepada Tuhan, dia tetap meyakini bahwa Tuhanlah penyembuhnya. Dan biarlah Engkau juga menguatkan ibu yang terkasih, Ibu Is Tuhan, memberikan kesabaran, kekuatan. Biarlah Engkau berikan bagi ibu dan bagi keluarga yang ada. Dan kami yakin dan percaya Tuhan ada maksud Tuhan yang terindah yang Kau berikan bagi keluarga ini, sehingga mereka boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan selalu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau menyerahkan untuk bangsa dan negara kami, Presiden sampai kepada pemerintah tingkat kabupaten, kota, wali kota, bupati, Sorong. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, bahkan sampai ke tingkat terendah sekalipun ketua RT RW Tuhan. Kami yakin Engkau yang mempercayakan mereka dengan tugas tanggung jawab yang Kau berikan bagi mereka. Kami berdoa biarlah mereka melakukannya untuk Tuhan, hingga kesejahteraan boleh kami miliki, keamanan, ketentraman boleh kami miliki Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, Engkaulah Tuhan yang mengawal bangsa kami, Tuhan juga yang mengawal kota dan kabupaten kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak. Bapa, kami juga mau berdoa bagi persembahan yang kami berikan, Engkau memberkati persembahan yang ada Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh memberkati pelayanan-pelayanan yang ada, yang dibutuhkan di kerukunan kami, sehingga kerukunan anggota-anggota kami boleh mendapat pelayanan yang baik lewat persembahan-persembahan ini. Terima kasih Tuhan, banyak yang akan kami doakan tapi sungguh terbatas mulut dan bibir kami. Karena itu Tuhan, kami akan menyempurnakan doa ini dengan doa Bapa kami akan kami ucapkan.
kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menutup ibadah ini, dan seundang kita semua bangkit berdiri, dan marilah kita menyanyi lagu bagaikan bejana siap dibentuk. Sebagai kita berdoa lewat pujian ini, semoga kita boleh menjadi bejana yang siap dibentuk bagi Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Demilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, seperti yang lagu kami nyanyikan kepadamu, inilah pengakuan kami ya Tuhan. Kami mau jadi bejana yang siap dibentuk oleh Tuhan dengan segala kekurangan kami, tapi kami yakin dan percaya Engkau akan membuat kami hebat, kami luar biasa, karena Tuhan ada di dalam diri kami. Pakailah kami menjadi alat-Mu Tuhan, pakailah kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, lewat profesi kami masing-masing, lewat talenta yang Tuhan berikan bagi kami, dan semuanya itu bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami akan menutup ibadah ini Tuhan, dan biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kami Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Kudus menyertai keluarga penonton hubungan, menyertai kami semua dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Ibadah kita selesai. Saya kembalikan kepada penuh acara. Puji syukur bagi nama Tuhan. Ibadah rukun keluarga Mak Karwi yang di saat ini boleh berakhir dengan tidak kurang satu apapun, karena Tuhan Yesus selalu baik dan teramat baik bagi kita. Ucapan terima kasih yang pertama kami atas nama Badan Pengurus dan seluruh anggota mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bendahara Serteli Peluan Wangke yang boleh melayani firman bagi kita di malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus yang mempunyai berkat akan memberkati Ibu di dalam tugas, pekerjaan, dan pelayanan dan tanggung jawab di dalam rumah tangga hari lepas hari. Ucapan terima kasih yang kedua kami atas nama juga pengurus yang lain dan semua anggota mengucapkan terima kasih kepada keluarga tuan rumah, Bapak Ketua beserta Ibu dan anak-anak yang boleh menyediakan tempat bagi kami semua untuk beribadah rukun keluarga Makarwian di malam hari ini. Tuhan Yesus akan memberkati Bapak di dalam pekerjaan, rumah tangga, dan setiap aktivitas yang dilakukan hari lepas hari. Dan terima kasih juga atas nama Badan Pengurus kepada semua anggota di saat ini yang boleh hadir, yang boleh menyempatkan diri untuk hadir dalam rukun Makarwian di saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan mari kita semua saling mengajak di ibadah yang berikut kepada rekan-rekan kita yang lain untuk kerjasama yang baik sehingga rukun ini semakin hari semakin meningkat. Puji nama Tuhan. Dan saat ini kita masuk pada ruang organisasi. Saya persilakan kepada pengurus. Bapak Sekretaris, waktu dan tempat kami berikan.
pengurus juga mengucapkan terima kasih juga atas pelayanan firman bagi kami Rukun Makaruyan, dibawakan oleh hamba Tuhan Ibu Seteli Puluhan Luangge. Terima kasih banyak untuk pemberitahuan ke depan untuk berjalan organisasi. Pak Ketua sudah informasikan tadi, mungkin dalam waktu dekat Pak Ketua akan mengadakan rapat pengurus inti dan seksi untuk membahas revisi anggaran rumah tangga ya. Revisi anggaran rumah tangga atau untuk aturan yang akan berlaku dalam kerukunan Makaruyan, rukun Makaruyan. Tapi mungkin yang akan dibahas draftnya saja. Pengurus akan membahas draft. Nanti setelah dibahas, kemudian akan dibawa dalam pertemuan, yaitu dalam forum lengkap untuk disahkan bersama-sama jika disetujui. Tapi sebentar Pak Ketua bilang kita akan bersama-sama saling teman-teman saling masukan-masukan supaya lewat masukan apa saja. Contoh yang di WA kemarin dibilang salah satunya jam ibadah, dibilang kalau bisa jam 7. Nanti kita akan tampung untuk dibawa dalam rapat pengurus. Pak Ketua mungkin ada penyampaian baru? Semua nanti karena sesuai dengan firman Tuhan yang kita dengar tadi terdapat dalam Yeremia ya, jelas-jelas Yeremia ini yang akan dibentuk oleh Tuhan. Tuhan akan membentuk dia. Justru itu dia, Tuhan suruh dia pergi ke tempat pembuatan periuk atau guci-guci. Kita juga seperti itu. Kita juga semua yang saat ini seperti itu. Kita datang di kerukunan itu, kita mau dibentuk. Ya, lewat semua yang sudah kita lewati kemarin, kita sudah dilantik sebagai pengurus yang sah untuk bekerja. Oleh sebab itu, rukun inilah tempat kita untuk membentuk diri kita. Karakter-karakter kita yang ada di tempat di kerukunan ini sesuai dengan firman Tuhan tadi. Kita akan dibentuk sesuai apa yang sudah menjadi pekerjaan atau tanggung jawab kita di dalam kerukunan. Bapak Ibu, saya mengaku saya sebagai ketua saya tidak bisa bekerja apa-apa kalau tanpa bantuan dari Bapak Ibu. Jadi semua pengurus yang ada ini kita saling bergandengan tangan. Karena kalau tidak begitu tidak akan jalan. Oleh sebab itu saya bersyukur sebagai ketua ya, bersyukur hari ini sudah jalan. Memang kemarin masih bingung-bingung dari pengurus yang ada. Dia bilang, ketua mau bikin ibadah di siapa? Sedangkan saya sudah kejar mau ibadah di siapa. Akhirnya mereka belum bisa menentukan. Kita bilang di saya sudah dulu, karena orang ini perdana dalam pelantikan pengurus yang baru. Mari datang di saya saja. Mari nanti berikut mungkin bikin jadwal, kita bilang dari pengurus baru ke anggota. Jadi siap-siap ke depan ketua, wakil ketua. Sekarang kita sudah ada struktur kepengurusan, jadi kita saling berkoordinasi dengan pengurus yang ada di seksi ini gitu. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi disuruh Yeremia datang di tukang periuk itu, dia suruh lihat langsung bagaimana buat bikin periuk. Ternyata susah sekali. Jadi kalau mau jadi seorang mengikuti Tuhan itu bukan gampang-gampang. Ya, bukan dia bilang gampang malah susah. Jadi makanya orang mau belajar dibentuk lewat kerukunan-kerukunan yang ada. Bagaimana orang duduk di suatu kepengurusan. Mari orang jalani kepengurusan itu dengan baik supaya kita lebih matang. Dan kalau kita mau belajar untuk mau dibentuk, jadi orang boleh melibatkan diri. Jadi seperti itu. Mungkin firman Tuhan sungguh luar biasa, detail sekali dari pembentuk guci itu seperti apa, dari segala macam, dan semuanya itu
ada warna di dalam kehidupan kita. Jadi saudara mau jadi seorang figur ya. Kalau kita mau bilang seorang ketua, ya orang semua ini ada ketua-ketua yang ada ya. Seorang figur yang disenangi, yang dipelihara oleh Tuhan, kita belajar bagaimana itu menjalani hidup kita sesuai dengan perintah Tuhan. Itu saja. Jadi bakar dan tidak bakar tadi itu sudah pemurnian iman kita. Seperti itu. Jadi itulah menjadi tantangan kita ke depan. Dari segala yang sudah terbentuk, sudah dilantik dengan latar belakang berbeda-beda, tetapi kalau tujuan kita mau ciptakan buci yang bagus, yang mengkilat yang bagus, mari terang sama-sama terang bentuk. Kalau di satu ada backing, dia tanpa pegang, dia urusan tanpa pegang ya. Pegang itu backing baik-baik. Kau datang di bagian diko, oh so licin sekali, oh sobat kuliah di offensive. Jadi seperti itu. Jadi kalau orang datang dia punya finishing, itu hasilnya luar biasa. Itulah buah-buah roh, buah-buah roh kebaikan. Itulah yang menjadi tujuan kita untuk memuliakan Tuhan. Tidak panjang lebar, Tuhan memberkati kita semua. Kenakan. Terima kasih. Ini cuma satu tambahan saja. Mumpung tadi Pak Ketua sudah ajarkan kita suatu kunci yang bagus lah. Jadi untuk sementara, bagaimana kalau untuk jadwal ibadah kita masih sementara dari ketua turun ke wakil sekretaris untuk 3 putaran dulu. Gimana kira-kira kalau seperti itu? Lewat dari itu baru lewat jadwal selanjutnya yang nanti seksi-seksi. Dari seksi semua tinggal diatur lagi. Begitu baru koordinator seksi. Iya. Nah, ini cuma usul saja untuk sementara. Mari kita sebelum menerima berkat kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, Tuhan kami berterima kasih kebaikan Tuhan sungguh luar biasa kami rasakan di tengah-tengah kehidupan kami. Bukti kasih Tuhan kami ada sekarang semua karena anugerah Tuhan, dan kami bersyukur, kami berterima kasih di malam yang indah Tuhan ini kami berada di keluarga Bapak Freddy Pinontoan sekeluarga. Ucapan syukur keluarga bahwa hari ini kerukunan Makaruyen pertama kali mengadakan ibadah di tempat ini. Pengurus yang sudah terbentuk Tuhan memberkati, mengurapi semua, biarlah kami boleh melayani umat-umatmu yang ada di kerukunan Makaruyen dengan baik, sehingga kami bisa memuliakan Tuhan dengan pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, di tengah-tengah syukur kami kerukunan Makaruyen, di tengah keluarga Bapak Freddy Pinontoan telah menyediakan berkat untuk kami santap bersama. Sebelum kami santap bersama Tuhan, sebelum kami mengambilnya dan memakannya, biarlah Tuhan mengurapi makanan ini, kuduskan makanan ini, memberkati makanan ini, sehingga Tuhan ketika kami memakannya, kami mendapat kekuatan baru, kami mendapat kesehatan yang luar biasa daripada Tuhan Yesus untuk melaksanakan sisa kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kami, terlebih pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami dimanapun kami melayani sesuai dengan apa yang kami terima. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami makan juga kami mengingat bagi mereka yang berkekurangan, janda duda, fakir miskin, umatmu yang berkekurangan, biarlah Tuhan memberkati mereka seperti Tuhan memberkati kami pada malam hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami akan menerima berkat Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Setelah selesai beribadah, kami pun menikmati berkat Tuhan yang disiapkan oleh keluarga.
Iya, silakan. Teman-teman sekalian, sampai di sini dulu video kami ya. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Sampai jumpa. Tuhan memberkati kita semua.